Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menceritakan sesuatu yang jarang terjadi selama saya 2 tahun di kampus ya, petugas di universitas kampus bersama dengan mahasiswa-mahasiswi. Kejadiannya mungkin 4 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Ketika itu saya mau misa jam 12 siang seperti biasa di kampus, setiap hari kami ada misa. Jadi saya ke belakang artinya mau ke toilet ya. Lalu saya lewat papasan dengan 2 mahasiswi gitu ya. 2 mahasiswi itu masih kerja di laptop begitu ya. Tiba-tiba setelah saya lewat antara 3 meter 4 meter dia teriak, "Romo, Romo, Romo," gitu. Saya berhenti kan, ada apa ini kok gitu ya. Lalu saya berhenti, dia datang ke saya, "Romo, saya minta tolong diberkati," gitu ya. Kenapa? Karena pikiran saya lagi kacau, saya kerjain tugas kok salah-salah terus. Saya mau supaya nanti Tuhan yang mendampingi saya mengerjakan tugasnya. Ya, lalu saya berdoa. Lalu setelah itu dia selesai, dia kembali lagi. Karena saya lihat karena laptop itu kayaknya seorang arsitek, mahasiswi arsitek. Jadi dia menyiapkan maket di laptop ya. Lalu saya melihat bahwa bagaimana iman dari seorang mahasiswi ini gitu ya. Dalam keadaan yang kacau, dalam keadaan yang mungkin menurut dia tidak enak, tetapi dia kembali lagi kepada Tuhan. Dia kembali lagi melihat Allah, bahwa Allah salah satu penolongnya. Dan menurut saya inilah iman gitu. Nah, ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita masuk dalam minggu biasa ke-13 dan Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang iman kita. Bahwa kita tentu saja orang percaya semuanya. Kalau enggak mungkin kita datang ke gereja untuk melakukan misa. Tetapi Tuhan mau meneguhkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita taat dan setia kepada Tuhan. Ini yang pertama, poin pertama. Bacaan Injil yang kita dengarkan, kesembuhan-kesembuhan yang terjadi, ada 2 peristiwa. Yang satu untuk seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan sudah 12 tahun, dan kepala rumah ibadat yang bernama Yairus yang anak perempuannya sedang sakit. Dan kita tahu cerita ya bagaimana 2 kesembuhan ini mau mengungkapkan kepada kita bahwa iman mereka itu adalah iman yang total kepada Tuhan. Kenapa penting iman yang secara total? Iman yang berkarya dalam diri kita, ketika kita berkarya dan percaya kepada Tuhan secara total, maka akan memperlihatkan sesuatu hal yang mungkin menurut manusia itu adalah hal yang tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Allah. Melewati batas pikiran kita. Oleh karena itu dikatakan iman. Kalau kita berkata tentang saintifik, kita bisa tahu saintifik itu pasti berdasarkan eksperimen yang ada. Setuju ya? Kita lihat mata, dengan telinga, dengan tangan, sentuhan dan sebagainya. Jadi data-data yang ada. Tetapi kalau soal iman, artinya ini melewati logika dari manusia. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjangkau dengan logika. Kenapa kok nggak bisa dengan akal budi kita? Karena kita tahu semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bahwa akal budi kita ini terbatas. Bagaimana kita menjangkau hal yang tak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas? Itu tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Karena Allah sekali lagi adalah Allah yang tak terbatas kekuasaannya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha cinta, dia tidak terbatas. Kita hanya bisa mendekatinya dengan akal budi sejauh kita bisa. Selebihnya kembali lagi tentang iman. Karena iman itu butuh satu hal, yaitu rahmat Allah. Oleh karena itu Allah pada hari ini mengingatkan kepada kita semua tentang iman ini, bahwa setia pada jalan iman dan kehendak Allah akan membawa kepada kita keselamatan. Bacaan pertama mengungkapkannya demikian. Kitab Kebijaksanaan dikatakan, sebaliknya Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk jagat menemukan keselamatan. Artinya dalam kisah penciptaan,
Tuhan sudah punya rencana untuk kita selamat. Dan keselamatan ini kembali lagi dengan iman kita. Kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana mujizat kedua orang ini terjadi gitu. Yang pertama, semuanya ini dari iman ya, bukan dari kekuatan manusia. Kita lihat bagaimana seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dia berpikir dengan imannya, asalku jamah saja pakaiannya, maka aku sembuh. Kenapa kok nggak langsung bertemu dengan Tuhan? Karena pertama-tama dia sedang sakit pendarahan. Bayangkan ya, 12 tahun. Badannya lemah dan di situ banyak orang. Dia tidak bisa menjangkau, tetapi dia tahu asalku jamah saja pakaiannya, aku akan sembuh. Dan betul, ketika dia beriman itu, bagaimana caranya? Mustahil kalau menurut akal budi, tapi dengan iman dia menyentuh. Dan akhirnya ada kekuatan yang keluar dari Yesus. Lalu Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Yang pertama. Yang kedua, imannya kepala ibadat ya, rumah ibadat Yairus. Ketika dia berkata, berbincang-bincang, ada orang berkata bahwa, lihat anak perempuanmu sudah mati. Ngapain menyusahkan guru? Yairus percaya. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Dan karena kepercayaannya kepada perkataan Yesus, maka anak perempuannya sembuh, hidup kembali. Talitakum yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, dari bacaan Injil ini apa yang dapat kita renungkan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Pertama-tama tentang iman kita. Bagaimana iman kita? Apakah iman kita ini sebatas iman yang pada saat menemui kesulitan, maka saya akan mundur dan akan mengatakan bahwa Tuhan, saya tidak percaya lagi kepada Engkau. Karena Engkau tidak berkarya apapun dengan hidup saya. Atau iman yang secara setia terus-menerus kita mengikuti. Karena apa? Karena kita tahu iman ini yang menyelamatkan kita. Artinya iman secara total. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke sana? Ada dua jalan yang harus kita tempuh. Ada berbagai yang lain. Tapi dua jalan ini mungkin dapat kita praktekkan. Walaupun menurut saya agak sulit, tetapi bisa. Gitu. Asal kita mau mencoba, mau melakukannya. Yang pertama adalah, mari kita belajar untuk tidak lari dari kesulitan kita. Berani untuk belajar menerima kesulitan dan tantangan-tantangan hidup kita. Kenapa penting? Karena sekali lagi ketika kita menerima, maka kita tahu bahwa kita mempunyai batas. Kita akhirnya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan disitulah terjadi, kita akan melihat kuasa Allah dalam hidup kita. Iman ini juga yang dilakukan oleh dua orang bacaan Injil ini. Perempuan yang sakit dan juga rumah ibadat Yairus. Iman itu ibarat bagaikan emas yang ketika kita leburkan di tungku, maka dia akan menjadi emas yang murni. Kita juga demikian. Iman kita dimurnikan. Kita lihat seorang perempuan 12 tahun, itu pendarahan. Dia sudah ke berbagai banyak tabib, tapi tidak sembuh. Dan kalau misalnya pendarahan, pada zaman dulu itu orang akan menganggap bahwa perempuan tersebut najis. Jangan didekati. Tetapi dia tidak kecewa. Dia percaya dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Dia katakan bahwa asalku jamah saja pakaiannya maka aku sembuh. Jadi iman yang seperti inilah yang perlu kita contoh. Belajar menerima artinya kita belajar memikul salib kita. Karena di dalam salib tentu saja ada penderitaan. Tetapi dalam penderitaan ada kemuliaan, ada kebahagiaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita juga memohon rahmat iman. Karena sekali lagi iman itu bukan adalah kekuatan kita. Biarlah Tuhan juga memberikan kerinduan kepada kita untuk dekat dengannya. Dengan iman ini, usaha manusia akan mencapai batas. Tetapi bagaimana
dengan kita mengatakan kepada Tuhan, usaha saya sudah cukup, saatnya usahamu Tuhan. Berdoa, meminta rahmat Tuhan. Maka Tuhan nanti sebagai Bapa akan memberikan kita rahmat apa yang kita butuhkan, supaya kita bisa berjalan bersamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memikirkan mulai hari ini apa yang perlu ya, rahmat apa yang saya butuhkan, dan kita berdoa karena Tuhan akan memberikan rahmat-Nya bagi orang yang meminta, membutuhkan, dan disitulah kita akan diberikan rahmat iman yang sesungguhnya. Untuk itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, kita memohon iman yang total, kepercayaan yang total kepada Tuhan sebagai Sang Juru Selamat kita.